Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila dengan NIM 210902500017. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik perusahaan manufaktur yaitu PT Semen Tonasa. Nah, adapun muatan materi yang akan saya jelaskan yaitu data biaya overhead pabrik, yang kedua basis alokasi tarif biaya overhead pabrik, yang ketiga departementalisasi biaya overhead pabrik, dan yang terakhir hubungan departementalisasi overhead pabrik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan data biaya overhead pabrik. Pada biaya overhead pabrik PT Semen Tonasa, yaitu terdapat biaya-biaya yang pertama biaya pemeliharaan dan pelumas. Pada tahun 2015 sebesar 283.538.854.000. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 281.120.074.000. Selanjutnya yaitu biaya penyusutan. Pada biaya penyusutan yang terjadi pada 2015 sebesar 383.639.334. Sedangkan di tahun 2016 sebesar 460.727.181.000. Selanjutnya yaitu biaya litbang dan promosi yang terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6.987.975.000. Sedangkan pada 2016 yaitu 2.965.694.000. Biaya selanjutnya yaitu biaya angkut dan OPP. Pada tahun 2015 terjadi sebesar 744.745.523.000. Sedangkan 2016 yaitu sebesar 686.908.353.000. Biaya selanjutnya yaitu biaya pajak dan retribusi. Pada tahun 2015 yaitu 51.921.193.000. Sedangkan pada tahun 2016 yaitu 57.658.625.000. Sedangkan selanjutnya yaitu biaya umum lain. Pada 2015 sebesar 32.623.317.000. Sedangkan di 2016 yaitu 29.747.324.000. Jadi biaya overhead pabrik di PT Semen Tonasa yaitu pada 2015 dengan total 2.158.498.000. Sedangkan di 2016 yaitu 3.067.353.101.000. Materi selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu bahan baku. Dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku pada tahun 2015 adalah sebesar 176.130.302.000. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016, sebesar 164.047.379.000. Yang kedua yaitu bahan baku penghasil energi. PT Semen Tonasa mengelompokkan bahan bakar dan listrik sebagai bahan baku penghasil energi dan bukan termasuk dalam biaya overhead pabrik. Pada tahun 2015 biaya yang dikeluarkan yaitu 1.261.185.408.000.
Sedangkan pada tahun 2016 yaitu 1.312.697.806.000. Selanjutnya yaitu biaya bahan kantong. Pada tabel menunjukkan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2015 yaitu 180.816.894.000, sedangkan di 2016 yaitu 235.531.043.000. Selanjutnya itu biaya tenaga kerja. Nah, pada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2015 senilai 388.532.172.000 dan pada periode berikutnya yaitu tahun 2016 dikeluarkan biaya sebesar 418.002.321.000. Dalam struktur organisasi PT Sementonasa terdapat 12 departemen, yaitu yang pertama Departemen Hubungan Luar, bertugas menangani masalah kehumasan yang menyangkut perwakilan PT Sementonasa di Makassar dan masalah dengan para pemegang saham. Selain itu, bertanggung jawab terhadap perwakilan PT Sementonasa di Jakarta. Selanjutnya yaitu Departemen Umum, bertugas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat umum, pengamanan instalasi dan kompleks perusahaan masalah tanah dan izin, serta kegiatan yang menyangkut hukum dan kesekretariatan. Yang ketiga yaitu Departemen Satuan Pengawasan Intern, bertanggung jawab dan kelancaran pengelolaan tugas. Departemen Satuan Pengawasan Intern yang meliputi pengawasan finansial dan pengawasan operasional, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan direksi. Selanjutnya yaitu Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran bertugas untuk merencanakan perencanaan dan analisis pasar untuk kelancaran pemasaran dan distribusi semen. Di samping itu bertanggung jawab terhadap pengantongan di Banjarmasin, Samarinda, Bitung, Celukan Bawang, dan Ambon. Selanjutnya yaitu Departemen Logistik. Departemen Logistik bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan prosedur pengadaan dan manajemen pergudangan. Departemen selanjutnya yaitu Departemen Akuntansi dan Keuangan. Departemen Akuntansi dan Keuangan bertugas memimpin dan mengkoordinir pengelolaan tugas-tugas akuntansi dan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu Departemen Operasi 1. Departemen Operasi 1 bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pengoperasian pabrik, unit 2 dan unit 3, sesuai RKAP secara efektif, efisiensi, ekonomis, aman terhadap personil dan peralatan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu Departemen Operasi 2. Departemen Operasi 2 bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pengoperasional aset perusahaan dalam memproduksi semen, termasuk pengangkutan dan pemuatan semen di atas kapal pelabuhan Biringkasi dan Makassar dengan biaya serendah mungkin dan aman terhadap personil, peralatan, serta kelestarian lingkungan hidup. Departemen selanjutnya yaitu Departemen Litbang. Departemen Litbang yaitu mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penelitian proses teknologi, penyelenggaraan studi pengembangan perusahaan, sistem manajemen perusahaan. Yang selanjutnya yaitu Departemen Pengembangan dan Energi. Departemen Pengembangan dan Energi yaitu merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan yang meliputi mesin, pembangkit tenaga listrik, alat-alat berat atau kecil, dan alat-alat tambang, mesin-mesin di peralatan unit pemecah batu, kapur tanah liat, dan pasir silica, sehingga kondisinya tetap terpelihara untuk menunjang kelancaran proses produksi. Selanjutnya yaitu Departemen Sumber Daya Manusia.
Nah, Departemen Sumber Daya Manusia yaitu bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan dalam penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia agar tercapai produktivitas tenaga kerja yang optimal. Departemen yang terakhir yaitu Departemen Teknik. Departemen Teknik yaitu merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan pembuatan, fabrikasi, perhitungan teknis, dan finansial untuk modifikasi dan renovasi peralatan serta pembuatan bangunan, sarana dan prasarana di lingkungan pabrik, perumahan, pelabuhan, berengkasi, dan terminal-terminal pengantongan semen secara efektif dan efisien. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai biaya overhead pabrik perusahaan manufaktur khususnya yaitu PT Semen Penasa. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.